Oke guys, jadi di sini gue mau jelasin Bang Jako pajak. Langsung aja di sini tuh problem satu, kita mau bahas terkait penyusutan aset secara fiskal. Nah, di sini tuh ada soal, ada PT Kemuning, dia bergerak di bidang manufaktur konveksi. Di sini ada laporan keuangan 2025-nya. Dia ada bilang kalau misalkan dia tuh punya 4 aset. Terus ada informasi juga terkait tanggal perolehan, nilai sisa, economic life, dan juga kategori fiskalnya. Nah, di sini tuh dia bilang kalau misalkan secara akuntansi, metode penyusutan yang dipakai itu adalah double declining method untuk mobil pickup, sementara untuk aset lainnya itu dia pakai straight line. Nah, tapi kalau misalkan di fiskal yang double declining itu adalah mesin jahit, sementara yang sisanya adalah straight line method. Nah, berapa sih koreksi yang muncul dari perbedaan ini jika laba komersial perusahaan di tahun 2025 itu adalah 890 juta? Oke, jadi di sini tuh ada mesin jahit. Kita hitung dulu penyusutan secara accountingnya berapa, penyusutan secara pajaknya berapa supaya kita bisa tahu koreksi dia tuh positif atau negatif dan berapa koreksinya. Nah, untuk yang mesin jahit dia kan diperolehnya 1 April 2020 dan ini ingat kita tuh ada di laporan keuangan 2025 di akhir tahun 2025. Nah, berarti di sini dia peroleh mesin jahit di tanggal 1 April 2020, nilai perolehannya 20 juta, nilai sisanya 2 juta. Economic life-nya secara accounting itu 10 tahun, sementara untuk kategori fiskalnya dia masuk kategori 2 dan itu tuh 8 tahun kalau kategori 2. Nah, untuk penyusutan secara komersial itu kayak biasa aja, kalian depresiasi pakai accounting method aja kayak biasa karena di sini dia itu straight line method. Jadinya tinggal 20 juta dikurang 2 juta, itu kan 18 juta. Berarti kita bagi 10 yaitu economic life-nya, nanti annual depreciation expense itu 1,8 juta. Nah, di sini tuh kita fokus di tahun 2025 aja, karena kan kita mau tahu penghasilan kena pajak yang harus dilaporkan dalam SPT tahun 2025. Jadi kita cuma perlu tahu koreksi di tahun 2025 itu berapa. Nah, makanya di sini kita nggak perlu adjust si 1,8 dengan si yang tanggal perolehan 1 April 2020 gitu. Karena asumsinya kita udah dari awal tahun 2025 sampai akhir tahun 2025. Nah, kemudian kalau untuk penyusutan secara pajaknya, dia bilang kalau mesin jahit kan pakai double declining ya. Nah, di sini kalau double declining method tinggal eh 100, kita cari dulu rate-nya, berarti kan tinggal 100% dibagi sama 8 dikali 2 berarti 20%. Nah, kalau double declining method, kita tuh harus cari penyusutannya dia dari 2020 kalau double declining kan. Nah, berarti di sini si 20 juta ini tuh 20 juta kita kaliin sama 20%, rate-nya dikaliin sama 9/12. Jangan lupa, karena kita perolehnya baru di 1 April. Nah, berarti untuk tahun 2020 penyusutannya tuh 3 juta. Nah, ya udah berlanjut aja sampai 2000, eh, sampai tahun selanjutnya. Caranya itu tinggal yang 20 jutanya ini kita kurangi sama penyusutannya tahun sebelumnya, tahun 2020, berarti 20 juta kurangin 3 juta kan 17 juta, kita kaliin sama 20%, kayak gitu. Nah, begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya, nanti tahun 2025 itu dapat kita 20 juta, kita kurangin seluruh penyusutan dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2020 sampai 2024, baru kita kali sama 20%. Nanti dapat depreciation expense di tahun 2025 itu adalah 1.392.640. Nah, untuk tahu dia tuh koreksi positif atau negatif, tinggal kita bandingin aja. Untuk yang accounting kan dia 1,8, sementara untuk yang untuk secara pajaknya dia cuma 1,3. Berarti di sini kan beban depresiasi kita tuh lebih rendah kalau secara pajak. Jadi kalau misalkan secara accounting dia itu beban depresiasi kita lebih tinggi. Nah, berarti karena beban depresiasi kita lebih tinggi di accounting, kita itu harus ada koreksi positif. Kenapa? Karena di dia kan ada bilang laba komersialnya tuh 890 juta. Artinya 890 juta ini tuh didapat ketika kita udah ngurangin em, si penghasilan kurangi beban. Nah, di sini tuh nanti penghasilan dikurangi beban, pokoknya hasilnya adalah 890 juta, gitu kan artinya. Nah, sementara beban itu tuh udah bebannya udah termasuk
depresiasi gitu. Nah, ketika kita punya beban depresiasi lebih tinggi di accounting sebesar 1,8, kan berarti secara accounting kita bebannya 1,8 juta. 1,8 juta nih. Nah, tapi secara fiskal kita bebannya cuma 1,3 juta sekian. Gitu. Berarti kita nguranginnya kan lebih banyak gitu kan. Misalnya kita nguranginnya kebanyakan nih. Oh ya, karena kita ngomongnya perpajakan, intinya kita fokusnya ke yang fiskal gitu ya. Kita patokannya ke fiskal. Jadi kita akan pakai laba-laba fiskal, beban yang harus diakui secara fiskal, pokoknya yang berkaitan dengan fiskal. Nah, berarti di sini kita kan patokannya cuma 1,3 juta nih beban yang bisa kita akuin. Sementara kita ngakuinnya tuh 1,8 juta. Artinya kita ngakuin beban terlalu banyak. Nah, karena kita udah ngakuin beban terlalu banyak, berarti bebannya itu harus kita hilangin kan yang udah kita akuin. Nah, gimana caranya? Kita kan ngakuinnya itu di awal adalah bebannya itu pasti minus kan. Jadi maksudnya bebannya itu mengurangi penghasilan. Nah, karena kita harus ngilangin efek si pengakuan beban ini, berarti kita harus koreksi positif gitu. Sebesar selisihnya 407.360. Nah, kemudian untuk laptop kita tuh ada peroleh di 1 Januari 2025. Ya udah kalau untuk yang straight line method tinggal 8 juta kurangin 500.000. Ini residual value-nya dibagi sama 5 tahun. Nanti dapat penyusutan tahun 2025-nya itu adalah 1,5 juta. Nah, untuk yang secara pajaknya jangan lupa dia kan straight line method juga. Nah, kalau untuk secara pajak dia itu nggak ngitung residual value. Jadi ketika dia straight line method, double declining method, kita nggak ada ngitung residual value. Gitu. Makanya di sini untuk straight line method yang untuk laptop, kita tuh ambil yang nilai perolehan 8 juta, kita langsung bagi sama economic life secara pajaknya which is 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena dia termasuk kategori fiskal yang satu gitu. Nah, kalau kategori satu dia 4 tahun maksudnya masuknya. Nah, nanti tuh penyusutan tahun 2025-nya adalah 2 juta. Nanti berarti tinggal kita lihat selisihnya itu kan ada 500.000. Nah, positif atau negatif kita lihat. Di sini malah kebalikannya. Kita tuh secara pajak bebannya lebih besar yaitu 2 juta. Sementara untuk secara accountingnya 1,5 juta. Artinya kita kan bebannya itu harus beban yang kita akuin itu terlalu sedikit gitu. Jadi kita harus ngakuin beban lagi sebesar 500.000, makanya kita koreksi negatif gitu. Nah, kemudian ada mobil pickup. Mobil pickup itu kita peroleh di 31 September 2022 dengan nilai perolehan 470 juta, nilai sisanya 50 juta. Economic life-nya 9 tahun dan kalau untuk kategori fiskalnya dia masuk kategori 2. Nah, dia bilang kalau misalkan yang si mobil pickup kan untuk yang accounting dia pakai double declining method nih. Jadi, em, double declining method berarti kita cari dulu kan rate-nya. Rate-nya itu adalah 100% dibagi sama em, 100% dibagi sama si 9 9 tahun kita kaliin 2. Nanti rate-nya itu adalah 22%. Nanti kita cari penyusutan dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Sama juga caranya tinggal 470 juta kita kaliin sama 22% kita kaliin sama 3/12 karena ini kan untuk tahun 2022 dan di tahun 2022 kita baru peroleh asetnya itu di tanggal 31 September gitu. Nah, terus abis itu untuk tahun 2023 tinggal 470 juta kita kurangin sama penyusutan tahun 2022 yang 26 juta nanti baru kaliin 22%. Untuk tahun 2024 berarti 470 juta kurang 26 juta kurang 98 juta dikaliin 22%. Nah, nanti untuk tahun 2025 sama juga nanti hasilnya itu 59.672. Nah, untuk secara pajak dia pakai yang straight line method. Lagi-lagi jangan lupa kalau misalkan di pajak kita nggak pakai residual value, makanya tinggal 470 juta kita bagi sama 8. Nanti annual depreciation expense-nya di tahun 2025 itu adalah 58.750. Nah, selisihnya kan ada 922.306. Ini koreksi positif. Karena apa? Karena secara pajak beban kita lebih rendah, ya kan? Di pajak 58 juta, di accounting 59 juta. Makanya di sini kita harus ngilangin
efek dari pengakuan beban yang udah kita akuin di accounting sebesar 59 juta, sementara yang boleh kita akuin secara pajak tuh cuma 58 juta. Makanya kita ilangin si efek pengakuan beban itu dengan koreksi positif gitu. Kemudian ada gedung pabrik. Jadi kalau gedung pabrik ini kita tentuin si tahun secara pajaknya berdasarkan dia bangunan permanen atau tidak gitu. Nah, di sini kan dia itu tanggal perolehannya 1 Januari 2019. Terus habis itu nilai perolehannya 2M, nilai sisanya 500 juta, economic life-nya itu 25 tahun. Terus kalau misalkan kategori fiskalnya dia itu bangunan permanen. Nah, kalau bangunan permanen dia itu masuknya ke 20 tahun. Ntar, nih aku eh, kasih informasi terkait tar. Nah, jadi kalau misalkan dia itu permanen, dia itu 20 tahun, sementara kalau dia nggak permanen, dia itu 10 tahun, gitu. Jadi kalau untuk nentuin tahun atau economic life secara fiskal itu, kita tentunya dia bangunan atau bukan bangunan. Kalau bangunan dia kategorinya permanen atau tidak permanen. Kalau dia bukan bangunan, dia masuk kategorinya kelompok 1, 2, 3 atau 4. Nah, ini tuh diatur di PMK, tapi kalau misalkan di ujian harusnya dia udah di state, dia masuknya ke kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti kalian tinggal tentuin dia tuh masa manfaatnya berapa tahun. Kalau kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun gitu. Oke, lanjut ya. Terus abis itu untuk yang gedung pabrik dia pakai straight line method untuk yang accounting dan pajaknya berarti tinggal accounting 2M kurangi 500 juta dibagi sama 25 tahun. Nanti annual depreciation expense-nya 60 juta. Sementara kalau misalnya secara pajak tinggal 2M dibagi sama 20. Nah, di sini tuh for note kalau misalkan di sini kan kondisinya economic life-nya itu 25 tahun sementara sorry, economic life secara accountingnya 25 tahun, tapi apa secara pajak itu cuma 20 tahun. Nah, kalau misalkan kayak gitu kita bisa jadi itu ada aturannya. Bentar ya. Kalau misalkan kita itu punya economic life lebih dari 20 tahun, kita bisa milih antara pakai yang 25 tahun atau pakai yang 20 tahun gitu. Nah, em, terus abis itu di sini setelah dibagi 20 secara pajak itu dia annual depreciation expense 100 juta. Selisihnya adalah 40 juta, berarti ini koreksinya koreksi negatif. Karena kan di sini kita cuma baru ngakuin beban depresiasi di accounting 60 juta, sementara kita harus akuinnya 100 juta. Jadi kita harus ngurangin penghasilan kita sebesar 40 juta lagi. Gitu, makanya ini koreksi negatif. Nah, nanti tinggal kalian hitung aja total koreksi positifnya berapa, total koreksi negatifnya berapa. Negatifnya kan tinggal berarti 40 juta ditambah sama yang tadi 500 ribu. Kalau yang positif tinggal 922 ribu ditambah sama yang 407. Nanti total koreksinya itu adalah koreksi negatif sebesar 39 juta sekian. Laba komersialnya dari yang 890 juta sekarang jadi 850 juta. 829 ribu sekian gitu. Oke, lanjut ke problem 2. Jadi di sini ada namanya PT Kamboya. Dia itu perusahaan produsen makanan ringan yang berdiri sejak 20 tahun lalu. Dia itu berkedudukan di Depok. Terus abis itu ada berikut laporan laba ruginya di tahun 2025. Itemnya tuh ada penjualan bersih, HPP, beban pemasaran dan penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan lain-lain, beban lain-lain. Nah, di sini ada informasi-informasinya. Kita tuh disuruh ngitung pertama eh, koreksi untuk bukan objek pajak PPh, bukan objek PPh, koreksi untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, koreksi positif dan koreksi negatif. Terus kita disuruh ngitung kredit pajak, terus pajak kurang atau lebih bayarnya dan juga jurnal untuk jurnal pencatatannya. Oke, jadi di sini tuh dia bagian pertama, di sini dia punya penjualan kepada Dinas Pendidikan Depok sama
KPUD Depok. Nah, sebenarnya untuk yang penjualan kepada bendaharawan itu nggak ada koreksi, tapi dia akan mempengaruhi kredit pajak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode penyisihan retur penjualan. Oke. Terus selama tahun 2025, estimasi retur penjualan itu 25 juta, sedangkan aktualnya 22.500.000. Nah, kalau misalkan secara perpajakan yang cuma bisa diakuin kalau misalkan kita ada metode penyisihan gitu, kalau kita punya kalau misalkan kita pakai allowance method di perpajakan tuh yang bisa diakui adalah yang eh, aktualnya aja, yang benar-benar udah terrealisasi gitu. Jadi di sini kita perlu koreksi sebesar 2.500.000, yaitu koreksi positif. Kenapa koreksi positif? Karena ini kan retur penjualan, berarti artinya ini tuh udah ngurangin penjualan kita atau penghasilan kita kan di perhitungan accountingnya. Nah, makanya di sini di fiskal karena 2,5 jutanya itu nggak diakuin, kita itu harus koreksi positif si eh apa yang udah kita kurangin di accounting kemarin sebelumnya gitu. Jadi karena di accounting udah dikurangin, makanya di fiskal kita positifin kayak gitu sebenarnya. Berkebalikannya aja, karena kan kita mau koreksi gitu kan. Gitu. Jadi karena di accountingnya udah diakuin sebesar 2,5 juta sebagai pengurang, makanya di fiskal karena kita nggak ngakuin si 2,5 jutanya, kita koreksi positif, kita ilangin. Nah, yang ketiga, terdapat diskon penjualan sebesar 8 juta yang belum terrealisasi. Oke, ini lagi-lagi belum terrealisasi, makanya si diskon penjualannya kita koreksi positif sebesar 8 juta. Nah, kemudian, oh ya, sama for note, kalau misalkan kalian ngerjain rekonsiliasi fiskal, di atasnya tuh kalian taruh laba sebelum pajak itu berapa. Jadi ambil yang di sini, laba sebelum pajaknya kan 90 juta, nanti ambil aja, terus habis itu di bawahnya ada koreksi positif sama koreksi negatif, kayak gitu. Nah, lanjut. Yang nomor 4, dalam HPP ada beban estimasi penurunan nilai persediaan sebesar 3,2 juta. Nah, di sini kan dia nggak bilang, kalau dia bilang itu cuma beban estimasi ya, dan itu tuh belum terrealisasi. Jadinya di sini sebesar 3,2 jutanya kita koreksi positif. Kemudian, PPNBM yang dibayarkan kepada produsen itu adalah 25 juta, termasuk HPP-nya. Ini tuh nggak dikoreksi apa-apa karena dia eh, nggak bakal mempengaruhi sih apa maksudnya dia dia diakui secara perpajakan kayak gitu kalau misalkan si PPNBM ini adalah deductible expense. Kemudian em, yang nomor 5A ada beban cadangan penurunan nilai piutang sebesar 30 juta. Terus, piutang yang dihapuskan dan dilaporkan itu dan sudah memenuhi persyaratan secara perpajakan tuh cuma 18 juta. Berarti 12 jutanya itu kan belum memenuhi persyaratan. Makanya di sini kita koreksi positif juga. Nah, kenapa koreksi positif? Karena di accounting itu ini kan dia beban nih. Beban artinya kan dia ngurangi penghasilan kita. Nah, tapi secara pajak itu 12 jutanya nggak bisa kita akuin. Makanya di sini kita koreksi positif gitu. Karena sebelumnya di accounting dia classified as beban dan mengurangi penghasilan kita gitu. Nah, kemudian untuk yang 5B ada biaya sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pertama ada pembangunan ruang kelas baru di SD Negeri Pelosok Kabupaten Bandung. Habis itu ada pembangunan puskesmas untuk desa tertinggal di Kabupaten Jawa Barat dan santunan anak yatim dalam acara perayaan ulang tahun perusahaan. Nah, jadi di sini pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan puskesmas itu dia eh, termasuk termasuk sumbangan yang bisa kita kecualikan sebagai objek pajak gitu. Karena ini tuh termasuk yang pembangunan infrastruktur untuk kegiatan sosial dan tidak berkaitan dan berkaitan dengan kegiatan nirlaba gitu. Jadi pembangunan infrastruktur ini tuh tidak berkaitan dengan laba gitu. Jadi nggak berorientasi kepada laba dan emang purely untuk pembangunan infrastruktur sosial. Nah, sementara untuk santunan anak yatim ini kan ada dilakukan di acara perayaan ulang tahun perusahaan. Makanya di sini tuh dia itu adalah bukan deductible expense dan harus kita koreksi positif sebesar 2 juta. Kemudian ada beban pemasaran dan entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya. Nah, di sini kalau kalian ketemu soal yang ada mention tidak ada daftar nominatif, ini tuh harus kita koreksi gitu. Karena di sini di perpajakan kita nggak boleh ngakuin
adanya beban terutama ataupun pendapatan yang nggak ada daftar nominatif atau buktinya gitu. Jadinya di sini harus kita koreksi positif sebesar 5,5 juta. Kemudian ada beban pajak reklame untuk papan nama perusahaan sebesar 4,5 juta. Ini kita nggak koreksi gitu karena ini bisa dijadikan sebagai deductible expense. Kemudian untuk beban administrasi dan umum itu ada beban pensiun yang dibebankan menurut akuntansi berdasarkan perhitungan aktuaria sebesar 10,3 juta dan iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun itu sebesar 9 juta. Nah, kalau yang si beban jadi menurut akuntansi kan 10,3 tapi yang dibayarkan atau yang terrealisasi itu 9 juta doang. Makanya di sini sebesar 1,3-nya harus kita koreksi positif gitu. Karena yang baru terrealisasi cuma 9 juta. Kemudian ada biaya kegiatan rekreasi karyawan dan keluarga sebesar 19.700. Nah, di sini tuh kalau kalian ketemu juga soal yang terkait biaya rekreasi yang kaitannya itu ada untuk keluarga dan atau si rekreasinya itu tuh ditujukan untuk purely wisata gitu. Jadi bukan untuk pengembangan perusahaan atau untuk pengembangan kemampuan karyawan kayak gitu-gitu. Itu tuh harus dikoreksi positif. Atau kalian kalau ketemu juga soal-soal terkait kayak ada biaya listrik, biaya telepon, biaya air, perusahaan yang juga di-include biaya listrik keluarganya juga gitu. Atau biaya biaya air keluarga dari pemilik perusahaan juga. Nah, itu harus dikoreksi positif gitu. Jadi di sini biaya kegiatan rekreasi karyawan dan keluarganya kita koreksi positif sebesar 19.700. Nah, kalau misalkan kalian bingung maksudnya yang kita koreksi itu sebesar berapa? Nah, kalau misalkan dia itu nggak apa nggak jelasin lebih lanjut, misalnya kayak untuk kegiatan rekreasi karyawannya segini, untuk kegiatan rekreasi keluarganya segini, nah itu harus dikoreksi semuanya. Tapi kalau misalkan dia state, misalkan kayak biaya listrik perusahaannya segini, biaya listrik keluarganya segini gitu. Nah, kalian yang harus dikoreksi itu sebesar biaya listrik keluarganya aja. Gitu. Terus habis itu ini ada biaya kegiatan outing dan catering karyawan sebesar 8,5 juta. Nah, kegiatan ini tuh merupakan kegiatan capacity building yang hanya diikuti oleh karyawan dan pimpinan dengan instruktur terlatih. Nah, di sini tuh dia melakukan kegiatan outingnya untuk capacity building. Jadi tuh ini relate ke kegiatan untuk 3M itu. Nah, makanya di sini karena kegiatannya berkaitan dengan 3M atau berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa memperoleh penghasilan gitu kan dengan adanya capacity building, makanya di sini tuh kita nggak ada koreksi karena dia bisa jadi deductible expense. Nah, kemudian ada beban PBB sama sanksi administrasi. Nah, di sini tuh beban PBB dan juga sanksi administrasi PPh-nya itu PBB juga ya. Ini kita koreksi positif karena nggak bisa kita kategorikan sebagai deductible expense. Kemudian ada sorry, aku salah baca. Jadi beban PBB-nya 8,4, sanksinya itu 840.000. Jadi yang kita koreksi adalah yang sanksinya karena sanksi itu nggak bisa kita kategoriin sebagai deductible expense. Makanya di sini beban PBB-nya itu 840.000 koreksi positif. Sementara untuk yang itu ada denda administrasi atas PPh 1,3 juta itu kita koreksi positif gitu. Karena denda dan sanksi kita nggak bisa kategoriin sebagai deductible expense. Kemudian ada biaya konsumsi yang terdiri dari konsumsi makan siang dan diberikan ke seluruh pegawai. Nah, karena diberikan ke seluruh pegawai, jadinya dia termasuk natura non objek pajak. Jadi kita nggak koreksi gitu. Kemudian yang G ada biaya pelatihan karyawan di luar negeri sebesar 3 juta, beasiswa untuk sekolah karyawan 7 juta, dan biaya pelatihan dalam negeri 15 juta. Nah, di sini tuh kita nggak koreksi semua karena di sini tuh pokoknya biaya pelatihan karyawan, beasiswa untuk karyawan, biaya pelatihan juga itu bisa dijadikan deductible expense. Kemudian dalam biaya perjalanan dinas itu ada biaya perjalanan istri direksi dan dewan komisaris. Nah, makanya di sini tuh kita koreksi positif juga sebesar 2,8 juta.
karena di sini berkaitan dengan em, apa kepentingan dari direksi atau dan komisaris sendiri gitu. Jadi nggak boleh kita kategorikan sebagai beban perusahaan. Nah, kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh karyawan dengan total biaya 12 juta. Nah, di sini tuh karena fasilitas pelayanan kesehatannya dikasih ke seluruh karyawan, makanya di sini bisa kita kategorikan sebagai natural dan objek pajak juga. Makanya nggak dikoreksi. Nah, kemudian eh ini kita beresin dulu yang koreksi positif ya. Nanti kita balik lagi ke sini karena untuk yang depresiasi itu dia koreksi negatif gitu. Nah, jadi kita turun dulu. Nah, kemudian, oh ya, kalau misalkan kalian nanti di ujian, sebenarnya tipsnya itu adalah kalian tuh baca dulu seluruh soalnya dari awal sampai akhir dan kalian assess sambil baca tuh kalian assess dia itu masuknya non objek pajak, dia masuk atau objek pajak, kalau objek pajak dia kenanya PPh berapa, PPh final kah atau bukan PPh final, at least itu aja. Dia masuk ke PPh final atau enggak gitu. Kemudian apa lagi ya? Tadi nomor 9. Terus ada penurunan nilai aset tetap bangunan sebesar 8 juta. Nah, penurunan nilai aset kan artinya impairment ya. Nah, eh, di pajak itu dia nggak ada ngakui beban atas impairment atau loss on impairment itu dia nggak mengakui. Jadinya penurunan nilai aset itu kita koreksi positif sebesar 8 juta. Kemudian bagian kerugian dari investasi di PT Kapua sebesar 1,5 juta, kepemilikan PTSS di PT Kapua sebesar 30%. Pada tahun 2023, PT Kapuas membukukan rugi bersih bersih totalnya sebesar 45 juta. Jadi kayak gini, dia ada kerugian sebesar 45 juta, ownershipnya 30%. Berarti nanti dia juga nanggung kerugiannya sebesar 1,5 juta kan dapat dari 30% kali 45 juta gitu. Nah, di sini karena dia ada kerugian eh, dan kerugian dari investasi ini tuh gak kita akuin sebagai beban di fiskal, jadinya kita koreksi positif. Nah, kemudian untuk yang C itu bagian kerugian dari investasi di Siskaco Co. Dia itu perusahaan di luar negeri sebesar 4 juta. Nah, di sini kita nggak akui juga, makanya di sini koreksi positif bagian kerugiannya. Kemudian ada kerugian penghapusan mobil operasi sebesar 8 juta. Mobil operasinya udah habis masa manfaatnya gitu. Oke. Nah, di sini tuh kalian jangan lupa kalau misalkan di perpajakan itu dia nggak ngakuin adanya nilai sisa gitu. Jadi ketika mobil operasinya udah habis masa manfaatnya dan dia masih punya nilai sisa di accounting, di perpajakan itu kita harus koreksi si nilai sisanya gitu. Dan di sini kan dia ada juga kerugian penghapusan mobil operasi sebesar 8 juta gitu. Makanya di sini kita koreksi positif. Nanti tinggal di total aja koreksi positifnya itu 84.640.000. Kemudian untuk yang koreksi negatif kita ke atas. Di sini kan em, ada berapa nih? Ada 5 aset. Di sini sama juga kayak yang problem satu. Di sini kita hitung depresiasi secara accounting dan depresiasi secara fiskalnya. Untuk yang bangunan berarti tinggal 440 juta dikurangi 40 juta dibagi sama 40. Nanti komersialnya 10 juta. Kalau untuk yang si fiskalnya itu tinggal 440 dibagi sama 20. Karena dia bangunan permanen. Terus habis itu untuk peralatan itu juga sama aja. Tinggal 120 juta kurangi 20 juta bagi 20. Fiskalnya tinggal 120 dibagi sama 16 karena dia kelompok ketiga. Untuk yang mobil operasi dia 48 sorry 48 kurang 8 bagi 5 untuk komersial. Untuk yang pajaknya 48 bagi 8 karena dia kelompok kedua gitu. Dan sama aja semuanya. Nanti tinggal di total aja depresiasi secara accountingnya berapa, fiskalnya berapa. Nah, nanti kan ada selisih nih. Di itu kalau kita lihat secara fiskal lebih besar kan daripada secara accounting. Nah, makanya di sini tuh kita masuknya ke koreksi negatif gitu.
Oke, lanjut. Nah, di sini tuh habis dari depresiasi tadi dia masuknya ke koreksi negatif ya, karena yang fiskalnya lebih gede. Jadi kita harus bebaninnya lebih gede juga. Kecuali kalau tadi komersialnya lebih besar, jadi kita harus ngilangin efek dari beban yang lebih tinggi dari komersial, jadi kita koreksi positif. Nah, kemudian abis itu ada dividen. Dividen itu ada kita terima 3 dividen dari luar negeri. Jadi di sini tuh dividen dari Jan Ltd, dia tuh perusahaan tertutup sebesar 20 juta, pajak luar negerinya 30%. Dividennya itu diinvestasikan kembali di Indonesia. Nah, karena diinvestasikan kembali di Indonesia, jadinya dia termasuk non objek pajak gitu. Jadi kalau misalkan kita terima dividen dari luar negeri dan kita investasikan ke Indonesia, kita itu eh jadi dividennya termasuk non objek pajak. Kemudian habis itu karena dia bukan non objek pajak, jadinya penghasilan 20 juta ini harus kita ilangin gitu. Karena kan dia nggak bakal kena pajak. Jadi kan penghasilannya itu harus kita ilangin gitu supaya dia nggak kena pajak di Indonesia. Jadinya kita koreksi negatif. Kemudian untuk yang karena kan di sini artinya dividennya itu udah include di bagian pendapatan lain-lain, terutama di specifically di pendapatan dari luar negeri gitu. Jadi karena lagi-lagi karena dia nggak dikenai pajak, jadi kita koreksi negatif. Kemudian dividen yang itu kita dapat dari perusahaan terbuka di luar negeri juga. Sahamnya diperdagangkan di bursa sebesar 4 juta kita terimanya. Nah, dividennya itu diinvestasikan di Indonesia. Oke, karena diinvestasikan di Indonesia, jadi dia non objek pajak juga, jadinya dia koreksi negatif. Kemudian, dividen dari Co Ltd itu dia perusahaan tutup di negara C sebesar 12 juta. Dividennya diinvestasikan lagi tapi di luar negeri. Nah, karena diinvestasikannya di luar negeri, jadinya dia objek pajak. Nah, karena dia objek pajak, makanya kita nggak ada koreksi. Gitu. Nah, kemudian ada yang B, keuntungan penjualan investasi saham di Bursa Efek Indonesia sebesar 4,3 juta. Nah, keuntungan penjualan saham itu masuknya ke objek PPh final ya, makanya kita di sini koreksi negatif. Jadi, untuk yang objek PPh final yang dikenai tarif PPh final itu kita harus koreksi negatif gitu. Kemudian, dividen yang diterima dari investasi saham di BEI sebesar 1 juta. Keuntungan perubahan nilai wajarnya sebesar 2,4 juta yang belum terrealisasi. Oke. Dividen dari dalam negeri itu termasuk non objek pajak kalau misalkan diterima oleh WP Badan. Jadinya di sini tuh kita eh koreksi negatif. Kemudian untuk keuntungan perubahan nilai wajarnya kan juga belum terrealisasi. Jadi kita koreksi negatif. Kemudian untuk yang D itu kita dapat pendapatan investasi dari dalam negeri, yaitu pertama dari PT Citarum sebesar 4,5 juta. Nah, ini sebenarnya untuk yang apa soal berikutnya tuh cuma jelasin tentang ownershipnya 45%, terus dia tuh labanya 10 juta. Jadinya laba yang kita terima atas ownership kita tuh 4,5 juta kayak gitu doang. Oke, nah di sini tuh kita harus koreksi negatif sebesar 4,5 juta karena dia tuh termasuk eh beda temporer. Jadi kita tuh nggak bisa ngakuin dia sebagai apa objek pajak gitu. Kemudian untuk yang dividen dari PT Ciliwung itu 2 juta. Terus abis itu, nah dividen dari PT Ciliwung itu kan 2 juta. Dan tadi kalau misalkan dividennya dari dalam negeri itu tuh bukan objek pajak, makanya di sini kita koreksi negatif. Kemudian ada pendapatan bunga deposito yang dicatat setelah pajak sebesar 1.920.000. Nah, bunga depositonya itu telah dipotong pajak 20% oleh bank. Oke. Nah, pendapatan bunga deposito itu adalah objek PPh final ya, makanya kita koreksi negatif. Kemudian yang F itu dia bilang sebagian aset tetap yang telah habis masanya, masa penyusutannya menurut pajak, em, dan dan akuntansi pada awal tahun 2023 dijual dengan harga 15 juta. Terus menurut akuntansi nilai perolehannya 24 juta dan nilai sisanya 4 juta. Oke. Nah di sini tuh dia harus koreksi positif. Dia harus dikoreksi positif ya.
Bentar. Ya, dia harus dikoreksi positif yang bagian ini. Keuntungan penjualan aset tetapnya 4 juta. Koreksi positif. Karena di sini dia merupakan objek pajak. Kemudian untuk yang keuntungan atas penjualan tanahnya 25 juta. Nah, keuntungan atas penjualan tanah dan bangunan kan termasuk PPH, objek PPH final, makanya kita koreksi negatif sebesar keuntungannya 25 juta. Kemudian untuk yang pendapatan sewa tanah dan bangunan, sewa tanah dan bangunan juga termasuk objek PPH final, jadinya kita koreksi negatif sebesar 4,5 juta. Nah, terus kita nerima hibah juga nih dari Pemda Depok senilai 20 juta untuk pembangunan pabrik baru, dan hibahnya itu nggak ada hubungannya dengan usaha, sorry, dan tidak mengikat. Oke. Kayak di sini agak agak ambigu ya, di sini dia tuh kita dilihat aja. Jadi, nah, oke. Jadi dia 20 juta. Nah, 20 juta karena dia itu nggak ada hubungannya dengan usaha dan tidak mengikat, jadinya dia tuh bisa kita koreksi negatif dan menjadi bukan objek pajak gitu. Nanti total aja koreksi negatifnya berapa? Nanti kan kita udah dapat total dari koreksi positif dan total dari koreksi negatif. Nanti tinggal kita cari laba fiskalnya dengan cara laba sebelum pajak kita tambahin dengan koreksi positif dan kita kurangi sama koreksi negatifnya. Nah, untuk tarif PPh badannya itu kita pakainya yang 20%, 22%, sorry. Kita pakai yang 22%. Kemudian PPh badan terutangnya nanti tinggal dikaliin aja. Nah, kemudian untuk kredit pajaknya, jadi untuk yang kredit pajak itu kan dia pokoknya yang termasuk kredit pajak adalah PPh 22, 23, 24 sama 25. Nah, di sini itu untuk yang PPh 22, PPh 22 itu ada yang terkait impor tadi. Eh, ya kita belum baca sebentar ya. Tadi kan kita sampai, oh ya, BTW yang ini tadi belum nih. Jadi untuk yang, oh ya, sama for note. Jadi di sini kan yang untuk koreksi positif, kayak tadi belum bahas tentang yang 9. Jadi kalau misalkan rugi selisih kurs itu kita bisa akui dia sebagai beban secara fiskal, jadi kita nggak ada koreksi. Nah, untuk yang beban bunga sebesar 8 juta itu, bentar ya, beban bunga sebesar 9 juta, 8 juta itu juga dia bisa kita jadikan deductible expense karena beban bunganya itu karena perusahaannya masih punya rasio utang terhadap ekuitasnya atau debt to equity rasionya 3:1 atau masih di bawah 4. Tapi kalau misalkan udah di bawah di atas 4 itu beban bunganya harus kita koreksi gitu. Sama untuk yang kerugian penghapusan mobil operasi itu sebesar 8 juta itu tadi udah kita bahas gitu. Kemudian untuk yang impor nih. Jadi di sini tuh ada informasi terkait angsuran pajaknya atau PPh 25. Oke. Terus habis itu jadi PPh 25-nya itu 800 ribu per bulan untuk Januari sampai Maret, dan untuk April sampai Desember tuh 780 ribu. Berarti nanti tinggal kita kali aja, yang 800 ribu kita kali 3 bulan, yang 780 ribu kita kali 9 bulan. Terus untuk yang impornya kan dia beli 30 juta dan dia tuh punya API atau angka pengenal impor, jadi dia cuma kena 2,5%. Nanti PPh 22 impornya itu adalah 750 ribu. Terus abis itu tadi kan dia juga di awal ada transaksi kepada bendaharawan pemerintah nih. Sebesar untuk yang ke Depok 7,5 juta ke Dinas Pendidikan Depok, sama yang ke KPUD Depok sebesar 35 juta. Nanti tinggal ditambah aja terus kita kaliin sama tarifnya itu 1,5%.
Nah, kemudian untuk apa lagi ini? PPh. Oh ya, tadi kan dia juga terima dividen dari luar negeri kan. Nah, di sini tuh harus kita yang ini, yang dari Co Ltd. Karena yang Jan sama yang itu kan dia diinvestasikan kembali di Indonesia, jadi dia non objek pajak. Tapi kalau yang Co Ltd ini kan dia objek pajak ya. Nah, makanya di sini kita harus cari tahu dulu yang bisa kita jadikan kredit pajak itu berapa. Nah, caranya adalah kalian bandingin antara di pajak yang udah dipotong di luar negeri dengan apa perhitungan proporsional di Indonesia gitu. Jadi dia kan terimanya dividen 12 juta. PPh luar negerinya itu 17%. Berarti di luar negeri dia dipotong pajak sebesar 2,4 2,40 juta. Nah, kita bandingin dengan proporsionalnya tuh berapa. Gimana caranya? Tinggal si 12 jutanya kita bagi sama total penghasilan kita. Nah, jadi tuh total penghasilan kita itu didapat dari sini, laba fiskalnya. Gitu. Jadi setelah kita koreksi, kita lakukan koreksi positif negatif, nanti kan ketemu laba fiskal. Nah, di sini atau kalau ya ketemulah sih laba fiskal ini kan. Nah, em, nanti tinggal di bagi aja 12 juta dibagi sama 71.670 apa 71.670.000 dikali sama si PPh badan terutangnya gitu. Jadi sebenarnya tinggal kayak gini aja sih. Kan kita punya total penghasilan 71 juta sekian. Itu tuh udah termasuk penghasilan kita dari dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, kita mau lihat proporsional penghasilan kita dari luar negeri itu berapa? Berapa persen dari total penghasilan kita? Nah, kalau di sini itu penghasilan dari luar negeri kita itu ada di sekitar 16,74%. Berarti di sini ketika kita punya PPh atau apa pajak di Indonesia itu 15 juta, untuk pajak 15 juta itu berasal dari penghasilan luar negeri itu adalah sekitar 2.640.000. Jadi yang berasal dari luar negeri itu kontribusi dari penghasilan luar negeri itu adalah 2.640.000 kayak gitu. Nah, nanti tinggal kalian bandingin aja mana yang lebih rendah antara yang dipotong di luar negeri sama yang udah kita hitung pakai yang proporsional. Nah, di sini kan lebih rendah itu adalah pajak yang dipotong di luar negeri. Makanya kita pakainya 2.040.000 gitu. Berarti nanti PPh 24-nya 2.040.000. Kemudian PPh 25-nya itu adalah yang tadi udah kita hitung. Ini PPh impor udah sama PPh bendahara pemerintah juga udah. Nanti tinggal di total aja kredit pajaknya itu berapa. Nanti kita tentuin kurang atau lebih bayarnya dengan cara PPh badan terutangnya 15 juta kita kurangin sama total kredit pajaknya. Nah, untuk jurnalnya itu gampang, tinggal beban pajak penghasilan kini itu adalah yang PPh terutangnya. Habis itu tuh kreditnya adalah kredit pajak itu kan 12 juta sekian. Nanti dikredit lagi itu adalah tinggal kurang atau lebih bayarnya. Atau di sini kalian bilang aja nama akunnya utang PPh 29 sebesar 2.919.900 gitu. Nah, itu untuk yang problem 2. Kalau untuk yang problem 3 itu terkait PPN. Jadi Ibu Siti Jane itu memiliki PT Zaya, itu perusahaan yang menjual barang-barang elektronik. Kayak dia tuh base-nya di Jawa Barat, dia udah jadi PKP, dan di sini ada transaksinya. Kita disuruh untuk setiap transaksi ngitung tanggal pokoknya tentuin tanggal FP-nya, masa terutang, PKPM, pemungut sama DPP dan PPN. Bentar. Terus habis itu kita harus hitung juga total PPN keluaran, PPN masukan sama PPN kurang atau lebih bayarnya untuk masa April 2024. Oke. Jadi di sini kalau misalkan untuk nentuin tanggal faktur pajak itu adalah yang mana yang lebih dulu antara pembayarannya dilakukan sama pengiriman barang atau jasanya gitu. Nah, jadi di sini untuk yang transaksi pertama di tanggal 2 April, perusahaan mengirimkan barang elektronik yang dipesan oleh toko Planeta dan itu udah jadi PKP senilai 400 juta.
Nah, pesanan toko Planetanya itu diterima di hari sebelumnya, yaitu tanggal 1 April 2024. Oke. Pembayaran telah diterima pula tanggal 2 April 2024 karena toko Planeta telah mengirimkan konfirmasi bahwa barang telah diterima dengan baik. Oke. Jadi di sini tanggal faktur pajaknya kita pakai yang tanggal 2 April. Untuk masa turutan PPN-nya itu di April juga. Untuk pemungutnya itu adalah PT Zaya, kita sendiri sebagai perusahaan yang mengirimkan barang elektroniknya. Nah, karena kita ada ngirim barang atau ngejual, jadinya itu adalah PK gitu. Jadi ingat aja kalau kita ngeluarin barang itu PK, kalau misalkan kita ada masukin barang gitu, itu PM. Tuh. Nah, untuk yang DPP-nya tinggal 400 juta kita kali sama 11/12 itu kayak angka lain karena sekarang kan sebenarnya tarif PPN kita adalah 12%. Jadi 400 jutanya kita kali sama 11/12 supaya nanti di PPN itu persentasenya itu adalah jadi 11% gitu seakan-akan. Jadi nanti dikali 12%, nanti dapat 44 juta. Nah, kemudian untuk nomor 2, perusahaan membayar, lihat di sini aja ya. Em, Perusahaan membayar biaya langganan listrik kepada PT PLN sebesar 100 juta berdasarkan tagihan tertanggal 2 April. Oke, tagihannya 2 April. Terus habis itu makanya di sini faktur pajaknya 2 April. Masa turutan PPN-nya April, pemungutnya itu adalah PT PLN. Nah, untuk ini PK atau PM-nya pemungutnya itu adalah PK atau PM itu dia masuknya ke PM ya karena kita kan ada bayar bayar apa biaya langganan listrik jadinya di sini tuh kita ada hmm, apa istilahnya. Jadi kalau misalkan tadi kita ngirim barang kan PK ya. Nah, sebaliknya aja. Kalau kita lagi ngirim barang kita kan pasti akan dapat revenue. Nah, ketika kita ngeluarin expense itu tuh jadinya PM. Terus sebenarnya kayak cara ngingetnya biar cepet aja. Nah, kemudian untuk yang DPP-nya tinggal 100 juta kita kali sama 11/12. Nanti kaliin sama 12% untuk PPN-nya. Transaksi ketiga itu usaha mengirimkan barang elektronik kepada PT Elektrik Maju senilai 300 juta. Pembayarannya dilakukan secara cicilan 100 juta per bulan sebanyak 3 kali. Oke. Dia ngirim barang elektroniknya di 7 April ya. Makanya di sini tanggal faktur pajaknya 7 April. Masa terutangnya itu di April, pemungutnya itu adalah PT Zaya ya. Karena kan kita ada yang ngirim barang dan itu termasuk yang PK. Karena kita ngirim barang. Sebesar 300 juta kali 11/12 pemainnya 12%. Kemudian yang empat, perusahaan melakukan pembayaran 1,1 miliar atas barang elektronik yang dipesan kepada PT Samsoang pada tanggal 2 April 2024. Oke. Dia bayarnya 2 April. Terus abis itu barang barang elektronik telah diterima sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 9 April. Oke. Di sini tuh harusnya 2 April ya karena oke. Karena di sini tuh dia melakukan pembayarannya di 2 April. Masa turutan PP-nya 2 April, pemungutnya PT Samsoang ya sebagai si penjual. Nanti ini PM karena kita ada beli barang. Jadi ada barang masuk PM ya, pajak pajak masukan. DPP-nya tinggal 1,1 miliar kita kali sama 11/12 nanti PPN-nya kali 12%. Kemudian transaksi nomor 5, perusahaan membayar jasa pembersihan AC untuk area perkantoran sebesar 40 juta. Oke, berarti di sini tuh karena nggak ada informasi lagi, jadi kita pakai tanggal faktur pajaknya sesuai dengan ini aja 12 April. Masa turutan PP-nya April, pemungutnya CV sejuk sekali ya sebagai pemberi jasanya. Ini termasuk pajak masukan juga. DPP-nya adalah sebesar 40 juta kali 11/12 kata kali sama 12%. Kemudian untuk yang transaksi 6, perusahaan menyerahkan sejumlah barang elektronik secara gratis. eh Berarti ini kan pemberian secara cuma-cuma ya. Nah, harga jualnya itu adalah 300 juta.
Nah, perusahaan biasanya ngambil margin sebesar 30% dari harga jual. Berarti di sini tuh HPP-nya itu adalah 300 juta kita kaliin sama 70% ya. Berarti 210 juta. Nah, untuk tanggal faktur pajaknya kita karena nggak ada informasi lagi berarti kita pakai 13 April, masa turun PP-nya April. Pemungutnya itu adalah si eh, PT Zaya ya, kita sebagai pengirimnya. Jadi ini PK. DPP-nya itu adalah, nah DPP-nya kita pakai yang harga pokoknya ya atau yang COGS-nya. Jadi 300 jutanya kita kaliin dulu sama 70% untuk tahu sebenarnya cost of goods sold kita tuh berapa, baru kita kaliin sama 11/12, kemudian kita kaliin PPN-nya itu adalah 12%. Kemudian transaksi 7 menerima pembayaran dan surat setoran pajak PPN atas tagihan kepada BUMN. Oke, tagihannya itu dikirim di 15 Maret 2024 lalu. Pembayaran pembayaran ini adalah atas penyerahan sejumlah alat elektronik senilai 300 juta pada 1 Maret. Nah, karena penyerahannya lebih dulu di 1 Maret jadi kita pakai tanggal faktur pajaknya 1 Maret. Masa turun PP-nya Maret. Untuk pemungutnya BUMN. Jadi kalau misalkan kita punya transaksi dengan pemerintahan, bendaharawan pemerintah, pemungutnya adalah bendaharawan pemerintah itu sendiri, which is BUMN di sini. PK atau PF di sini PK ya, karena kita kan ada menyerahkan alat elektronik sebesar 300 juta kita kaliin sama 11/12 kita kaliin 12% untuk PPN-nya. Untuk yang 8, perusahaan menggunakan 10 unit AC yang diambil dari gudang untuk penggantian AC di area perkantoran. Jadi dia make produknya sendiri untuk digunain untuk keperluan kantornya. Kemudian total biaya per unitnya tuh 5 juta. Dan kalau misalkan dijual tuh harganya 6,5 juta. Oke. Di sini tuh kan dia nggak ada informasi lain. Jadi kita pakai 17 April untuk tanggal faktur pajaknya. Masa turun PP-nya tuh April. Pemungutnya kita sendiri PT Zahya. Terus ini tuh termasuk yang PK. Untuk DPP-nya tinggal 5 juta. Kita pakai yang COGS. Kita kaliin sama 11/12. Terus habis itu untuk PP-nya kita kaliin sama 12%. Oke, lanjut. Perusahaan menerima pesanan barang elektronik seharga 500 juta dari PL Sumber Rezeki. Dia tuh non PKP dengan uang mukanya itu diterima sebesar 50%. Terus sisanya akan dibayarkan oleh pembeli pada saat barang dikirimkan yaitu pada tanggal 3 Mei 2024. Oke. Berarti di 21, jadi tanggal faktur pajak kita pakai 21 April karena di sini tuh kita terima barangnya di 21 April. Terus habis itu masa tertanggung PPN-nya tuh di Mei. Untuk yang pemungutnya PT Zaya dan itu PK. Em, Iya, di sini tuh PK. Terus habis itu hmm, DPP-nya tuh tinggal si 500 juta kita kaliin sama 50%, kita kaliin sama 11/12, nanti PP-nya dapat yang kita kaliin aja 12% si DPP-nya. Kemudian yang nomor 10, perusahaan mengembalikan beberapa barang elektronik yang mengalami masalah kepada PT Samsung yang dibeli pada tanggal 20 Februari 2024. Barang yang dikembalikan itu senilai 50 juta. Berarti kan ini retur penjualan ya. Nah, kalau retur penjualan, kalau penjualan kan kita itu adalah pajak masukan. Ketika ada retur berarti itu kan ngurangin pajak masukan kita, sorry. Nah, jadi di sini tuh tinggal tanggal faktur pajaknya 23 April, masa terutama PP-nya April, pemungutnya itu adalah PT Samsoang, which is yang sebagai pembelinya. Terus habis itu ini tuh termasuk pajak masukan tapi mengurangi PM. DPP-nya itu adalah 50 juta kita kali sama 11/12 dan kaliin juga sama min 1 jangan lupa. Karena ini bersifat mengurangi. PP-nya tinggal kaliin aja sama 12%. Kalau untuk yang 27 April, perusahaan mengimpor bahan baku untuk kemasan pengaman barang elektronik senilai 10.000 USD. Terus atas impor ini ada freight sebesar 1.000 USD dan insurance-nya 250 USD.
Terus abis itu di sini tuh ada kurs KMK-nya 15.000, sedangkan kurs spotnya 15,2. Pakainya yang kurs KMK ya. Berarti tinggal 10.000 kita kaliin sama 15. Abis itu, bentar ya. Iya, 15.000. Kemudian insurance-nya itu adalah 1.000 kita kalikan 15.000 untuk yang itu free, insurance-nya 250 kali 1.000. Didapat chief-nya itu adalah 168.750.000. Kemudian ada bea masuk sebesar 10% dari chief, berarti tinggal dikaliin 10% aja chief-nya, nanti tambahin kemudian dapat DPP-nya. Nah, DPP-nya itu kan DPP-nya. Untuk yang tadi tanggal faktur pajaknya 27 April, masa turun tangan PP-nya April, pemungutnya DJBC. Nah, ini tuh kalau misalkan ada impor, pemungutnya itu adalah si DJBC ya, jangan lupa. Atau Dewan Jenderal, eh, pokoknya perpajakan bea cukai gitu. Nah, untuk PM, oh sorry, ini tuh PK atau PM itu masuknya ke pajak masukan ya, karena di sini kan kita ada ngeimpor, jadi ada masuk barang ke kita. Nah, untuk DPP-nya itu adalah tinggal pakai yang tadi 185.625.000 itu kita kali sama 11/12, PP-nya kaliin 12%. Untuk terakhir, kita ada terima pembayaran atas barang elektronik yang dikonsinyasikan kepada Anthony, yaitu pemilik toko elektronik dengan total harga barang terjualnya itu 300 juta. Em, Terus konsinyasinya yang dikirim itu adalah 500 juta. Sementara yang laku kejual adalah 300 juta. Nah, oke, berarti tanggal faktur pajak itu adalah 30 April. Masa turun PP-nya April, pemungutnya adalah kita sendiri PT Zahya. Ini tuh termasuknya ke yang PK ya, kalau konsinyasi. Untuk DPP-nya tinggal 300 juta kita kali sama 11/12. DPP-nya tinggal kita kali sama 12%. Nah, untuk yang B, untuk PPN keluarannya tinggal ditambahin aja seluruh PP apa PK yang di sini. Jadi kalau PK berarti untuk PPN keluaran berarti 44 juta tambah 33 tambah 23.100 tambah 33 juta tambah 5,5 juta tambah 27,5 dan tambah 33 juta. Untuk yang masukan itu tinggal 11 juta tambah 121 tambah 4,4 tambah kurangin 5,5 dan tambah 20 juta sekian. Tuh. Nah, terus kalau misalkan ada pertanyaan, hitung PPN kurang atau lebih bayar, tinggal di ininya, tinggal tinggal dikurangin aja sih PK dan PM-nya gitu. Ini selisihnya. Selisihnya itu adalah 4.700.000 sekian. Oke, itu Mojako pajak untuk 3 problem. Thank you.